Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Kakak harap masih dalam keadaan sukacita dan juga sehat-sehat saja. Nah, ini hari Minggu. Seperti biasa kita akan kebaktian sekolah minggu. Disiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan juga persembahannya. Jangan lupa waktu dan pikirannya. Lupakan dulu gamenya, oke? Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita bernyanyi dulu lagu pujian judulnya Sungai Sukacitamu. Lagu ini lagu yang gembira. Jadi adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama, gerakkan badannya, oke? Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Kita berdoa dilipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang masih kami rasakan, untuk waktu dan kesempatan yang masih kami nikmati. Kami bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, terimalah ibadah kami, persembahan kami.
Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, negeri kami. Sungguh kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Kami berdoa semoga corona ini segera berlalu dan lenyap dari muka bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, kita dengarkan titah untuk minggu ini, yaitu titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ada di sekolah minggu, untuk ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Inang ulangi sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian ayat hafalan. Adik-adik, tolong dihafalkannya. Jangan dibaca, tetapi dihafal. Terima kasih. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom aka bawai ma bagasi. Tongong didapat nasi dasi Daniel mar tangiang dohot marsoba dijoloni di batana. Daniel bidu 6 ayat 12. Jadi dironggom akabawai ma bagasi, tongon didapat nasida si Daniel martangi yang dohot mersomba dijoloni debatan. Daniel 6 ayat 10. Dungi didok Raja Darius ma sahapon surat patik dohot ora-orai. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom aka bawai di bagasi, tongon didapok nasi dasi Daniel mertangi yang dohot mersembah dijoloni debatana. Daniel 6 ayat 12. Jadi dilongom aka bawai ma bawai bagasi tongon didapot nasida si Dania mantlailang tri dohot bagsembak jawot ka dijoloni joloti
Debatana. Amin guys. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akabawai mah bagasi tongon dapat nasida si Daniel martangyang dot marsubah di joloni debatana. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akabawai mah bagasi tongon dapat nasida si Daniel martangyang dot marsubah di joloni debatana. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akka bawaima bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsombai di jaloni debatana. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akabawai mah bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsoba dijoloni debatana. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akabawai mah bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangyang don marsomba dijoloni debatana. Amin. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom akabawaima bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba dijoloni debatana. Amin. Daniel bindu 6 ayat 12. Jadi dironggom aka bawa ima bagasi tongon didapoti nasida si Daniel martangiang dohot marsomba dijolo na ni debatana. Di Daniel 6 ayat 12. Jadi dironggom aka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba dijoloni debatana. Amin. Terima kasih. Daniel 6 ayat 12. Jadi dirongom aka bawai mabagasi tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba dijoloni debatana. Amin. Terima kasih. Daniel 6 bidu 12. Jadi dironggam aka bawai ma bagasi tongon didapot nasida si Daniel martangian dohot marsomba di joloni debata. Amin. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, untuk warta minggu ini yang pertama, adapun persembahan yang dikumpulkan di minggu lalu berjumlah 160.000. Ayo adik-adik, jangan ragu, tetap kumpulkan persembahan kepada Tuhan. Bisa kalian antarkan ke gereja, ke inang bibel, ataupun ke guru-guru sekolah minggu. Yang kedua, ayat hafalan tadi yang dari Amsal 17 ayat 6, silakan kalian hafalkan dan kalian rekam lewat video. Kemudian videonya dikirimkan ke grup guru dan orang tua dari sekolah minggu. Yang ketiga, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan panjang umur. Nah, sebelum kita dengarkan khotbah, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Akan jauh setia
adik-adik sekalian, ya kita bertemu kembali di minggu pagi ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya, dipersiapkan hati dan pikirannya, serta jangan lupa persembahannya disiapkan ya. Ya, sebelum memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, jangan ada yang mengintip-intip lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, rezeki, serta semua yang telah kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kau berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat terhadap-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Ya, dibuka Alkitabnya, yaitu di Amsal 17 ayat 6. Ya, abang ulangi sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 6. Abang bacakan, kita mendengarkan bersama-sama. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Abang baca sekali lagi ya. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, itu ayatnya pada minggu pagi ini. Mari kita jabarkan bersama-sama. Yang dimaksud dari mahkota orang tua adalah anak cucu. Ini maksudnya mahkota. Mahkota itu kan sesuatu yang berharga ya. Mahkota di atas kepala. Sesuatu yang bisa dilihat orang. Sesuatu yang bagus. Karena mahkota itu biasa terbuat dari emas ya, perak, emas, permata. Bukan yang jelek ya. Jadi maksudnya di sini itu bahwa orang tua itu sebagai orang tua, dan mahkota itu adalah kita. Mahkotanya orang tua itu adalah kita, anak cucu. Maksudnya itu bagaimana seorang orang tua dia mendidik anaknya, mengajar anaknya, ya itu nanti anaknya menjadi mahkota bagi dirinya, menjadi kebanggaan, menjadi andalan. Nah itu di situ maksudnya. Jadi dia sebagai contoh, begini abang ambil simpulannya. Kalau ya, tapi kalau abang rasa adik-adik semua nih nggak ada yang seperti ini. Abang yakin adik-adik sekolah minggu Kota Bumi pasti rajin dan pinter-pinter semua ya. Misalnya abang ambil contoh, jika seorang anak nakal, nah ini nakal ya, bandel di sekolah, abang ambil contoh di sekolah, nih, tidak pernah mengerjakan PR, selalu mengganggu temannya, pasti kan dimarahin guru nih, dimarahin guru. Nah sehabis dimarahin guru nanti efeknya apa? Yang dipanggil orang tuanya. Nah gitu maksudnya. Kenapa orang tuanya yang dipanggil? Ya pasti nanti ditanya orang tuanya, kenapa anaknya tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, kenapa bolos, absen terus. Nah pasti orang tua yang ditanya, bukan kitanya ya dimarahin juga di sekolah, cuma nanti orang tuanya dipanggil imbasnya. Jadi contohnya seperti itu, pasti orang tuanya yang kena. Kenapa si ini bandel? Oh ya mungkin karena apa nggak dikasih tahu orang tuanya, apa nggak diajar, ayo ingetin tugas PR di rumah, apa nggak pernah dinasihati, jangan nakal-nakal di sekolah. Kan pasti gurunya bertanya ke orang tua, bukan ke kitanya. Jadi imbasnya ke orang tua. Makanya kalau kita baik dan rajin, pasti nanti imbasnya juga
ke orang tua lagi ada positifnya. Wih, pinter itu si Budi misalnya, pinter tuh, rajin, gereja rajin, belajar rajin, buat PR rajin, ujian nilainya bagus. Pasti oh itu orang tuanya ini, tuh orang tuanya itu, oh itu orang tuanya bagus ya, pinter, si Budinya rajin sekolah, ngerti tugas selalu. Nah, itu jadi yang orang lihat mahkota itu orang tua, yaitu kita anaknya. Jadi kita ini, tugas kita sebagai anak itu harus membuat yang bagus. Nanti efeknya ke orang tua kita. Makanya itu sebagai anak Tuhan, makanya abang yakin kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Kota Bumi pasti semuanya pinter-pinter, rajin-rajin, nggak ada yang bandel-bandel ya. Cuma abang tekankan sekali lagi, jadilah anak yang baik, anak yang patuh terhadap orang tua, rajin beribadah, di rumah membantu orang tua, seperti yang abang sudah bilang, rajin membantu orang tua, sekolah juga baik, sama teman-teman baik, pasti efeknya semua nanti ada. Ke orang tua juga bagus, orang tua sayang sama kita, nilai kita bagus. Udah gitu ya, kalau memang ada rezeki orang tuanya, keinginan kita mau dibeli mainan, kita pasti dibeliin, nggak mungkin enggak. Nah itu efeknya banyak. Dan hal yang buruk juga, efeknya juga banyak berimbasnya. Itu seperti tadi, makanya bilang mahkota orang tua adalah anak cucu, kita anaknya. Orang tua itu kita, mahkotanya. Bila mahkotanya bagus, ya bagus orang lihatnya. Tapi kalau mahkotanya buruk, pasti kita juga kena imbasnya orang tuanya. Kasihan kan, nggak boleh kayak gitu. Padahal orang tua kita sudah bagus, mengajar kita, mendidik kita, menyekolahkan kita. Masa kita masih nakal, kan nggak boleh gitu. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Selalu abang ingatkan, rajinlah membantu orang tua, rajin belajar, rajin beribadah, dan yakinlah pasti hal-hal positif itu pasti akan datang selalu pada kita. Apapun yang kira kita pasti akan ada jalannya. Jadi seperti itulah juga kita terhadap Tuhan juga, jangan sama orang tua tapi sama Tuhannya enggak. Jadi harus vertikal dan horizontal dia. Jadi sama orang tua, sama Tuhan juga kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bersyukur selalu, apapun yang ada dalam keadaan kita selalu bersyukur. Nah, pasti Tuhan tambah juga sayang sama kita. Yakinlah, tidak ada Tuhan yang tidak sayang terhadap anak-anak Tuhan. Oke, demikian khotbah pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semua menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Terutama anak-anak HKBP Sekolah Minggu HKBP Kota Bumi. Tetap semangat, tetap berdoa, yakinlah bahwa nanti pandemi ini selesai, kita akan dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dengan teman-teman kita semua. Ya, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya berkatilah kami agar kami menjadi anak-anak yang baik dan patuh terhadap-Mu dan terhadap orang tua serta orang-orang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit, penyakit, dan virus yang sedang melanda negeri ini. Kiranya Kau jauhkan semua agar kami dapat berkumpul kembali bersama di gereja bersama teman-teman kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Kita kumpulkan persembahan kita sambil kita naikkan pujian dari PKJ nomor 147 ayat 1 dan 2. Persembahan hidupku semoga berkenan.
Mari kita akhiri ibadah minggu kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.